Oke, selamat datang di asistensi Irdren yang ketiga. Di sini aku bakalan bahas tentang skema garis sama skema balok. Langsung aja ke contohnya. Oh, share screen aja. Oke. Nah, sebelumnya kan kalian udah eh, ada video tentang cara bikin skema di peta biru atau fotokopian kan. Nah, kalau di sini aku bakalan ngasih tahu gimana caranya mengubah hasil dari peta gambaran kalian di peta ke eh, skema garis, skema balok. Nah, di sini ada hasil gambaran aku tahun kemarin. Jadi yang pertama nih, buat skema garis dan skema balok tuh kalian bikin si sungainya dulu. Nih, kalau aku kan karena daerahnya ini, aku kasih sungai warna merah nih. Tuh, ntar aku ini aja deh, spotlight. Ah, nah, sini aku, sini ada bendung aku, sungai primer, terus ke sini sungai. Nah, terus sini ada sungai lagi. Nah, sungai yang ini, yang bendung sama sungai yang ada di kanan ini nih, nanti ketemu ke sini terus nyatu. Nah, itu tuh di skemanya itu yang ini. Ini bendung aku. Aduh. Nah, ini sungainya. Ini sungai yang ini. Terus dia ada sungai juga yang di sebelah kanan ini. Nah, itu bakalan ketemu jadi kali Cacaban. Kali Cacaban. Nah, buat yang sebelah kirinya juga kayak gitu. Yang ini, sungai yang aku yang ini, Kali Donto nih, sama Kali Suradadi. Kali Donto, Kali Suradadi, terus ketemu nyatu gitu. Nah, jangan lupa juga gambarin arah aliran sungainya, sama tulis juga nama sungainya ya. Nah, setelah gambar sungainya gimana, udah kalian habis itu bikin bangunan-bangunan kalian. Nah, kalau contohnya di sini, sini aku ada bendung, sini bendung. Nah, dari bendung ini, kalau dari aku sendiri kemarin, bakalan ada sungai primer, salah, saluran primer yang ke kanan sama ke kiri bendung. Oh iya, kanan kirinya itu POV-nya kalian dari hulu ke hilir ya. Jadi kalau buat di skema irigasi ini, yang kanan tuh yang ini, karena hulu aku di sini kan, aku ngelihatnya dari sini. Jadi kanan tuh yang ke sini, kiri tuh yang ke sini. Oke. Nah, buat di kiri kiri dari bendungku itu ada eh, apa namanya, saluran primer Suradadi. Kenapa aku kasih nama saluran primer Suradadi? Karena eh, dari sebelah kanan bendungku itu Kelurahan Suradadi. Makanya di sini namanya adalah RSU 1, ruas Suradadi 1. Nah, yang sebelah kanannya itu karena Kelurahan Sidaharja namanya jadi RSI 1, ruas Sidaharja 1. Nah, kita bahas yang ke kanan dulu. Kalau di peta itu kan dari bendung ini saluran primer sudah dari satu, dia setelah beberapa meter di sini aku buat dia ketemu sama bangunan bagi kan. Bangunan bagi itu bangunan yang mengubah
membagi dari saluran primer ke saluran sekunder. Saluran primer kan yang yang sejajar kontur, sedangkan saluran sekunder tuh yang tegak lurus kontur kan. Ini saluran primer RSU1, terus ketemu bangunan bagi dia jadi tegak lurus kontur, jadi ke bawah gitu. Nah, kalau yang saluran primer itu berdasarkan nama kelurahan terdekat, sedang kalau yang saluran sekunder tuh berdasarkan desa terdekat. Jadi di sini karena yang ke sini tuh deket desa Gembong, makanya aku kasih nama di sini ruas Gembong untuk saluran sekundernya. Makanya ada ruas Gembong 1, terus setelah beberapa meter itu ketemu sama aku mau buat petak sawah nih di sini sama di sini. Nah, makanya itu aku buat di sini bangunan Gembong 1, yaitu di sini bangunan sadap. Bangunan sadap tuh kan yang membagi dari sungai sekunder ke sungai primer. Salah. Sungai sekunder ke sungai tersier. Sungai tersier di sini maksudnya petak sawah ya. Nah, dari sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, bisa dilihat di skemanya juga dibuat kayak gini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, buat yang ke kanan itu aku kasih nama G1KA, yang ke kiri itu G1KI. Nah, ini nih isinya apa aja kontennya, yaitu tadi ada nama G1 karena dia saluran tersier di Desa Gembong nomor 1, dan di sebelah kanan kalau dilihat dari hulu makanya namanya G1KA. Yang ini karena dia saluran tersier 1, dan dia berada di sebelah kiri jika dilihat dari bendung, makanya G1KI. Nah, terus yang ini tuh apa? 84 tuh apa? 0,126 itu apa? 84 itu luas petaknya, 0,126 itu debit yang masuk ke saluran ini. Cuman kalian belum nyampe progres ini, makanya yang kanan ini kosongin aja, yang kiri dulu luas petak sawah ini dulu. Nah, terus abis ketemu ketemu bangunan nih, itu ruasnya berubah. Tadinya kan ruas Gembong 1, jadi ruas Gembong 2 abis ketemu bangunan primer. Nah, terus lanjut. Nah, di sini nih aku ketemu jalan, makanya aku buat gorong-gorong di sini. Aku kasih nama bangunan Gembong 2A. Itu karena gorong-gorong bukan bangunan primer, jadi namanya gitu. Terus abis ketemu gorong-gorong, aku ketemu lagi sama eh, bangunan sadap nih, karena aku bikin sawah di sini abis gorong-gorong. Tadi namanya ya sama kayak tadi, ini jadi bangunan Gembong 2. Ini Gembong 2 kanan, luasnya segini, dan Gembong 2 kiri, luasnya segini. Nah, oke, udah. Terus yang ke arah satunya nih, ke saluran primer yang Sidaharja. Sebenarnya sama aja kayak tadi. Ini kan ada ruas Sidaharja 1, terus dia di sini aku buat dia mau bikin dia jadi saluran sekunder kan, makanya aku kasih bangunan bagi ke sini. Nah, terus ke sini. Nah, karena di sini tuh dia deket Desa Babadan, makanya aku kasih nama ruas Babadan 1. Terus ke sini, terus ketemu jalan juga nih, aku bikin gorong-gorong bangunan Babadan 1A. Terus abis itu di sini aku ketemu sama aku mau bikin petak sawah nih ke sini. Makanya aku buat bangunan Babadan 1. Terus kayak gini, dan luasnya 50, dan ke arah kanan luasnya 56 hektar. Nah, terus abis itu aku pengen bikin petak juga nih ke arah kiri. Makanya aku bikin bangunan sadap lagi, bangunan Babadan 2 ke arah kiri, luasnya 86, namanya yaitu B1KI gitu. Terus setelahnya aku mau buat eh, bangunan sadap lagi nih, dia ke arah kiri dan kanan, ini dan ini. Terus karena di sini aku nabrak jalan lagi, makanya aku bikin gorong-gorong lagi.
Dan terakhir yang ini aku bikin yang ke arah kanan doang. Terus tadi eh, selanjutnya ini masih ada di ruas Sidaharja. Tapi dia kan ini ada ruas satu nih. Terus ketemu bangunan, maka selanjutnya dia jadi ruas dua kan, ketemu bangunan primer. Nah, terus buat yang di sini itu bangunannya bagi sadap karena di sini aku tuh pengen dia dari saluran primer tuh nggak cuma jadi saluran sekunder, tapi dia ada yang ke sawahnya juga, jadi saluran tersier juga. Makanya aku bikin bangunan bagi sadap di sini. Namanya sama kayak gitu, bangunan Sidaharja 2. Terus ini karena dia di dekat Desa Rendeng, makanya aku kasih nama Ruas Rendeng. Kayak gini. Terus di sini juga aku nabrak jalan yang sama lagi. Aku bikin gorong-gorong. Terus udah nih. Nah, terus aku mau bikin sawah di sini, makanya di sini ada bangunan sadap. Dan nabrak jalan lagi, aku bikin gorong-gorong lagi. Dan akhirnya aku eh, bikin bangunan sadap lagi di sini dua, ke kiri sama ke kanan. Nah, itu buat yang skema garis. Skema garis dibuatnya kayak gini. Nah, terus untuk yang skema baloknya, oh ya sama jangan lupa ya, ini si garisnya kalau yang saluran primer tuh strip titik strip, sedangkan yang saluran sekunder tuh strip titik dua strip kayak gitu. Terus sama legenda-legenda kayak bangunan bagi sadap tuh dia lingkaran, salah, bangunan bagi tuh dia lingkaran kayak donat gitu, sedangkan yang bangunan sadap tuh ya lingkaran sama ada titik hitamnya di tengah. Kalau bangunan bagi sadap ya gabungan dari bangunan bagi dan bangunan sadap. Nah, nah itu yang skema garis. Nah, kalau yang skema baloknya sebenarnya sama kayak tadi. Cuman di sini kalian bikinnya kotak-kotak gitu. Kalau ini kan garis dan cuman panah gini doang. Nah, kalian bikinnya kayak gini. Sebenarnya sama aja. Sini, tuh, sini, terus ketemu bangunan Sidaharja satu, terus ruas ini desa tadi apa? Desa Bebadan, terus di sini ketemu gorong-gorong, sama aja kayak gini sebenarnya. Nah, paling yang penting dari skema balok ini tuh adalah si legendanya. Kalau yang skema garis kan harusnya orang-orang udah tahu ya kalau ini nih maksudnya bangunan bagi, ini nih maksudnya bangunan sadap. Yang kayak gini bangunan bagi sadap, yang kayak gini gorong-gorong. Kebetulan aku nggak ada sipon di sini karena aku nggak nabrak sungai sama sekali si salurannya. Nah, kalau yang skema balok tuh yang penting legendanya. Kalian harus kasih keterangan gitu kalau yang warna biru ini maksudnya dia apa saluran primer. Terus yang warna biru yang kayak gini dia maksudnya ya saluran sekunder. Terus yang kayak gini warna kuning coklat gini itu ya berarti kalian bangunan sadap. Yang hitam ini bangunan bagi. Terus yang ungu ini bendung, yang coklat ini bangunan bagi sadap. Terus sebenarnya terserah kalian warna-warnanya. Oke sih. Eh, Mungkin buat skema irigasi, skema balok sama skema garis udah gitu dulu. Makasih guys.